Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raden Dipa Nugraha Putra. NPM saya 2370020044. Saya berasal dari kelas B. Di sini saya akan mengerjakan tugas dari mata kuliah praktikum PLC. Selanjutnya saya akan pertama-tama akan menjelaskan tentang tabel kebenaran OR. Yang ke satu, kalau inputan A-nya kosong dan inputan B-nya kosong, maka outputannya kosong. Selanjutnya ada inputannya kosong dan inputan B-nya 1, maka outputannya 1. Selanjutnya ada inputannya 1, inputannya 0, maka akan menjadi outputannya 1. Selanjutnya ada inputan A-nya 1 dan inputan B-nya 1, maka jadi outputannya 1. Itu untuk tabel kebenaran OR. Selanjutnya ada tabel kebenaran NOT. Di sini tabel kebenaran NOT yaitu kalau inputan A-nya kosong, maka outputannya 1. Kalau sebaliknya, kalau inputannya 1, maka outputannya 0. Selanjutnya ada tabel kebenaran N. Eh, di sini inputannya 0 dan inputannya 0, maka akan menjadikan outputannya 0. Selanjutnya ada inputan A-nya 0 dan inputan B-nya 1, maka menghasilkan outputannya 0. Selanjutnya ada inputannya 1, inputan B-nya 0, maka hasilnya outputannya 0 juga. Selanjutnya inputan A-nya 1 dan inputan B-nya 1, maka outputannya adalah 1. Selanjutnya di sini ada contoh soal dari praktikum PLC. Yang ke satu, cari tabel kebenaran setiap soal berikut. Yang kedua, pahami logika untuk dikonversi ke ladder diagram. Yang ketiga, buat ladder diagram berdasarkan pemahaman langkah 1 dan 2. Yang keempat, kumpulkan dalam bentuk link video YouTube dengan ketentuan isi video. Yang kesatunya harus ada tabel kebenaran. Yang kedua, jelaskan setiap langkah konversi ladder diagram. Yang ketiga, jelaskan kenapa nilai dari setiap tabel kebenaran bernilai true atau false. Yang keempat, cara membuat konversinya dibebaskan atau penyederhanaan persamaan step by step-nya. Selanjutnya, kita akan mengerjakan soal nomor 1. Yang ini kita ke aplikasi Automation Studio. Masukkanlah ke sini, kita jadi acuannya untuk gambarnya. Yang kita sekarang kita kumpulkan komponen-komponennya. Yang pertama yaitu di ladder ini, di kita akan menggunakan Jepang ya ininya electrical controlnya. Yang pertama yaitu PLC card, inputnya kita masukkan, outputnya juga kita masukkan, lalu kita cari rangnya yang kita masukkan. Sudah dimasukkan, kita cari lagi komponen-komponen yang lainnya. Terus kita cari komponennya yaitu powernya, kita menggunakan 24 volt power supply-nya. Selanjutnya kita akan menggunakan switch-nya kita akan menggunakan 4 switch 1, switch 2, dan switch 3.
Selanjutnya kita membutuhkan komponen untuk groundingnya itu 0 volt. Selanjutnya kita membutuhkan netral juga. Kita membutuhkan L1, terus kita membutuhkan motornya, kita cari dulu motornya di sebelah output. Oh, ini ada motornya di motor. Nah, kalau semuanya udah kumpul, kita sambung-sambungkan aja ini ke switch 1, switch 2 juga sambungkan ke ini, switch 3 juga sambungkan ke sana juga, switch 4 juga ke sana. Selanjutnya kita sambungkan ini ke sini, switch 3 ke input 2, switch 4 ke input 1, 3. Selanjutnya kita outputnya juga sama, kita sambungkan sini, bukan dulu netralnya di sini. Output nolnya sini ke motor. Selanjutnya ininya yang kaki satunya lagi kita sambungkan ke netral. Nah, untuk ininya kita sambungkan ke L1. Yang ini juga sama tadi ke 0 volt. Nah, sesudah ini kita akan masukkan ininya, yang komponen-komponen yang di dalam rak. Yang ke satu adalah ada normal ini nih. Kita masukkan juga. Kita masukkan yang ini. Kita membutuhkan 4 komponen. Nah, setelah dimasukkan, ininya outputnya cukup satu aja. Output. Nah, sudah gini, kita sambungkan lagi yang ini sambungkan ke sini. Nah, ini tuh rangkaian yang N. Yang ini. Yang ini kita sambungkan lagi ke sini. Ini juga sambungkan ke sini. Ini tuh rangkaian OR yang ini. Nah, sesudah ini kita akan inikan dulu untuk ini masukkan ke switch yang input yang 0. Yang ini kita masukkan ke input 1. Yang ini kita masukkan ke input 2. Yang ini kita masukkan ke input 3. Nah, ini outputnya kita ganti ke output 0.
Nah, sesudah gini rangkaiannya sudah jadi, kita jelaskan dulu sedikit penjelasannya, yaitu rangkaian yang pertama itu yang N ya. Kalau ininya kita kita inikan dulu. Yang ke satu N. Nah, kan eh, dari penjelasan sebelumnya satu akan menjadi nol. Maka yang ini juga satu akan menjadi nol outputannya. Terus ini yang untuk rangkaian N. Nah, untuk OR, rangkaian OR ini ya, yaitu inputannya satu, maka akan ada outputannya juga satu. Switch 4 juga rangkaian OR, inputannya satu, maka outputannya juga satu. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan tentang ladder diagram pada nomor satu. Mohon maaf ketika ada kata-kata yang salah dan ketika ada penjelasan yang mungkin kurang dipahami. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.